Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, arba'atun min zulmatil qalbi. Arba'atun adapun empat, min zulmatil qalbi ialah termasuk perkara yang dapat menyebabkan gelapnya hati. Batnun syab'anu min ghairi mubalatin. Batnun syab'anu, yang pertama adalah batnun perut, syab'anu yang terlalu kenyang, min ghairi mubalatin dengan tanpa adanya perhatian. Wa suhbatu zalimina, dan yang kedua bergaul dengan orang-orang zalim. Wa nisyanu dzunubil madiyati, dan yang ketiga adalah melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Ulil amali, dan yang keempat adalah panjangnya angan-angan. Wa arba'atun min nuril qalbi. Wa arba'atun, dan adapun empat perkara min nuril qalbi ialah termasuk dapat mendatangkan terhadap cahaya hati. Apa saja itu? Batnun ja'iun min hadarin. Batnun ialah perut, ja'iun yang lapar, min hadarin karena berhati-hati. Wa suhbatus solihina, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Wa hifdzud dzunubil madiyati. Wa hifdzud dzunubi, dan menjaga dosa-dosa, maksudnya mengingat-ingat dosa kemudian bertobat, al-madiyati yang telah lalu, wa qasrul amali, dan pendeknya angan-angan. Di sini Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa terdapat empat hal yang menyebabkan hati itu menjadi gelap. Yang pertama adalah perut yang terlalu kenyang dengan tanpa adanya perhatian. Kemudian yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang yang zalim. Kemudian yang ketiga adalah melupakan dosa-dosa yang telah lalu, di mana dosa-dosa tersebut dianggap telah berlalu dan tidak perlu untuk bertaubat darinya. Dan yang keempat adalah terlalu lama berandai-andai. Selanjutnya terhadap empat hal pula yang dapat mendatangkan cahaya bagi hati, yaitu yang pertama adalah perut yang lapar, yang hal tersebut dilakukan karena kehati-hatian. Dan selanjutnya adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga adalah mengingat-ingat terhadap dosa yang lalu. Selanjutnya bertaubat. Dan yang keempat adalah tidak terlalu banyak berandai-andai. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan di sini adalah lafadz syab'anu, batnun syab'anu. Lafadz syab'an di sini kedudukannya sebagai naat bagi lafadz batnun, di mana i'rabnya di sini adalah rofa. Dan tanda rofaknya di sini dengan menggunakan dhammah namun tanpa tanwin. Kenapa? Karena lafadz syab'anu ini termasuk isim ghairu munsharif yang tidak boleh menerima tanwin. Ilat yang ada pada lafadz syab'an ini ada dua. Yang pertama, lafadz syab'an ini masuk dalam kategori wasfiyah, yaitu karena mengandung makna sifat. Dan yang kedua, pada lafadz syab'an di sini terdapat tambahan huruf alif dan nun. Kedua ilat inilah yang menghalangi lafadz syab'an untuk dapat menerima tanwin. Jadi tidak boleh kita baca batnun syab'anun, namun yang benar adalah batnun syab'anu. Wallahu a'lam bishawab.